Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Persyarikatan Muhammadiyah Bumiayu. Apa kabar? Kembali lagi bareng kita Muhammadiyah Youth Broadcasting Bumiayu. Kali ini di acara Tajel. Tajel kali ini agak sedikit berbeda dengan tajel-tajel episode sebelumnya. Karena tajel kali ini bukan tausiah ya saya, melainkan talk show jelang maghrib. Yang kali ini narasumbernya langsung beliau sudah tidak asing lagi untuk warga Persyarikatan Muhammadiyah Bumiayu. Siapa lagi kalau bukan Bapak Agus Isnani MPD atau yang lebih kenal dengan Cai. Halo Cai. Sehat Cai? Alhamdulillah. Oke. Cai ini merupakan penanggung jawab daripada Muhammadiyah Youth Broadcasting Bumiayu. Selain itu juga beliau merupakan ketua dari pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Bumiayu. Oke Cak, kalau ngomongin soal Muhammadiyah Youth Broadcasting Bumiayu ya Cak, kasih sedikit kisi-kisi dong Cak, atau sedikit gambaran mengenai Muhammadiyah Youth Broadcasting Bumiayu ini. Oke baik, Muhammadiyah Youth Broadcasting Bumiayu itu sebuah bentukan pemuda-pemuda yang mana mempunyai visi, misi untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan persyarikatan. Nah, kalau dokumentasi yang konvensional itu kan dicetak, dibakar di CD-ROM, lalu dipublikasi di media massa, cetak tentunya, dan lain sebagainya. Tapi Muhammadiyah Youth Broadcasting Bumiayu ini punya teknik yang berbeda, artinya dokumentasi syiar persyarikatan ini didokumentasikan melalui sosial media yang dimiliki oleh Persyarikatan Bumiayu. Alhamdulillah sudah terbentuk, sudah ada satu yaitu websitenya pimpinan cabang Muhammadiyah Bumiayu. Lalu yang kedua ada channel YouTube yang nanti insya Allah untuk tayang video-video kegiatan persyarikatan. Nama channel YouTube-nya PCM Bumiayu. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share channel dari YouTube PCM Bumiayu. Lalu ada fanpage Facebook juga yang namanya sama, PCM Bumiayu. Tentu yang terakhir yang tidak kalah gandrung oleh para milenial adalah Instagram. Instagramnya namanya juga PCM Bumiayu. 4 fasilitas dari sosial media itu insya Allah akan menjadi bukti dokumentasi syiar kegiatan persyarikatan di Bumiayu khususnya, dan tentunya tidak menutup kemungkinan ke depan untuk syiar-syiar persyarikatan Muhammadiyah di luar Bumiayu juga, yang mana tentunya pasti berafiliasi dan melibatkan komponen-komponen persyarikatan Muhammadiyah Bumiayu. Itu gambarannya seperti itu. Karena kan Muhammadiyah di Bumiayu secara ta'awun, secara kegiatan sudah sungguh luar biasa. Mulai dari segi seluruh aspek kehidupan masyarakat Bumiayu hadir Muhammadiyah di situ. Sakit pasti ada Rumah Sakit Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu. Pendidikan sudah berbagai macam variasi lembaga pendidikan, amal usaha pendidikan Muhammadiyah Bumiayu, mulai dari taman bermain, kelompok bermain, sampai sekolah menengah atas. Dan konon kabarnya kan sebentar lagi juga Bumiayu akan mendirikan sebuah perguruan tinggi Muhammadiyah. Di bidang sosial juga sudah tidak perlu diragukan lagi, lazismunya, KLC-nya, panti asuhannya, lalu program-program kebencanaannya dari MDMC dan lain sebagainya. Lah itu perlu kita dokumentasikan dengan tujuan syiar baik Persyarikatan Muhammadiyah Bumiayu bagi warga persyarikatan itu sendiri, khususnya tentu bagi masyarakat global umumnya. Seperti itu. Itulah mimpi besar Muhammadiyah Youth Broadcasting Bumiayu dibentuk untuk hal semacam itu. Begitu Mas Gali. Oke. Satu hal yang luar biasa sekali ketika kita ngomongin soal sosial media, sangat amat digandrungi ya Cak ya, oleh milenial zaman sekarang, terlebih lagi di masa pandemi. Bukan hanya milenial, saya kira seluruh elemen masyarakat baik dari yang muda sampai yang sudah lanjut usia, saya rasa sekarang sudah menggunakan media sosial.
Menyinggapi di era digital ini, Cak, pastikan dibutuhkan konten-konten ataupun terobosan-terobosan tertentu nih, Cak, agar isi konten dari media sosial itu terlihat menarik. Iya, betul. Apa sih, Cak, kiat-kiat yang dilakukan oleh Muhammadiyah Youth Broadcasting Bumiayu? Apakah dengan menghadirkan orang-orang yang berkompeten atau seperti apa, Cak? MYB atau Muhammadiyah Youth Broadcasting Bumiayu, mimpi besar kami ini adalah menjadi sebuah lembaga penyiaran yang profesional untuk persyarikatan tentunya, untuk mensiarkan kegiatan-kegiatan persyarikatan. Jadi awal ini mungkin kita masih dalam tahap latihan dan lain sebagainya, tapi setahun 2 tahun ke depan mari kita ikhtiarkan bersama MYB ini, Muhammadiyah Youth Broadcasting ini menjadi sebuah lembaga penyiaran profesional. Walaupun belum punya stasiun TV, belum punya stasiun media yang paten gitu ya, tapi insya Allah media saat ini begitu mudah diakses. Salah satunya dengan sosial media itu YouTube, Twitter, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Itu seprofesional mungkin, membalut kegiatan-kegiatan persyarikatan dengan rapih dan tentunya dapat dikenang baik secara massal maupun untuk perorangan. Sehingga nantinya ke depan pun perlu tim kita ini nanti menjadi tim yang bisa mengolah konten-konten yang akan disiarkan MYB ini menjadi menarik, baik dari segi teknik pengolahan video maupun fotonya, maupun nanti dari variasi-variasi penyampaian syiar dakwah yang ada di Persyarikatan Bumiayu. Termasuk pada kesempatan hari ini biasanya adalah tausiah jelang maghrib, kita coba dengan teknik baru yaitu talk show gitu ya. Talk show ini nanti juga esensinya tetap tausiah ataupun tetap dakwah, sehingga penyampaian ajaran Islam yang murni tentu tetap dapat tersampaikan dengan baik. Dan ini hanyalah semacam teknik atau variasi agar pemirsa ataupun penonton yang ada di rumah ataupun dimanapun berada agar tidak bosan untuk menikmati tayangan-tayangan yang nantinya ke depan akan kami sajikan. Dan insya Allah juga ke depan seluruh amal usaha Muhammadiyah yang ada di Bumiayu kita tawarkan untuk kita buatkan profilnya, sehingga syiar dari layanan mereka pun bisa ditangkap informasinya oleh masyarakat luas. Intinya kalau sosial media itu sekarang pandangannya tidak hanya untuk milenial saja. Bagi orang-orang yang sudah berusia pun sekarang untuk menggunakan gadget dan sosial media juga banyak. Maka dari itu ke depan insya Allah kita memberikan variasi konten yang tidak membosankan dan tentunya menarik perhatian. Masyarakat di Bumiayu khususnya warga persyarikatan jumlahnya sangat luar biasa. Apabila mereka punya akun sosial media, maka akun sosial media persyarikatan ini, MYB ini juga akan ikut besar. Katakanlah di Bumiayu terdapat 30.000 warga persyarikatan misalnya, itu kecil-kecilnya, maka sudah bisa terhitung kurang lebih nanti follower dari akun sosial media, akun kita di persyarikatan ya sekitar segitu, bisa nambah, bisa lebih, syukur-syukur lebih, apalagi nanti sanak keluarga dan lain sebagainya mengetahui, maka akan menjadi besar media ini dan menjadi media yang bisa memberikan syiar yang baik, tentunya jauh dari hoax dan terpercaya bagi warga persyarikatan. Begitu Mas Gali. Oke, menarik sekali, Cak. Kalau ngomongin soal konten nih, Cak, kita kan tahu bahwa di era sekarang orang lebih suka buat dengerin obrolan ya, Cak ya. Yeah. Tidak kemudian untuk mendengarkan sesuatu yang monoton. Seperti misal ceramah yang terlalu isinya itu aja, seperti itu kan, Cak. Apakah dari MYB sendiri punya terobosan sendiri dalam hal konten, entah itu mungkin ke arah podcast, entah itu
yang lainnya itu seperti apa Cak menurut pandangan Cak Aing sendiri? Ya, dari beberapa kali kita tayang dari puasa yang sudah berlalu hingga sampai ke 16 hari puasa di bulan Ramadan ini, terbersit ide-ide yang variatif ya, yang motif yang bisa memberikan peralihan, artinya tidak monoton seperti itu saja. Tidak menutup kemungkinan nanti podcast. Terus juga ke depan juga kita bisa meliput kegiatan amal usaha yang bersifat podcast juga seperti itu. Memang unsurnya kenapa kok podcast lebih digandrungi oleh masyarakat yang biasa menyampaikan YouTube, karena informasinya fokus. Fokus yang dibahas itu dan sorotnya juga ke situ. Apalagi nanti misal sedang membahas amal usaha Muhammadiyah, kita hadirkan kepala sekolahnya, kita hadirkan direkturnya, dan menghadirkan komponen-komponen yang terkait yang mana bisa memberikan informasi yang valid dari amal usaha yang akan kita bahas di podcast seperti itu. Jadi fokus seperti itu. Dan kita juga mudah-mudahan nanti bisa direstui oleh Ayahanda pimpinan cabang Muhammadiyah Bumiayu menyeting sebuah tempat yang khusus, yang tidak kemana-mana untuk studio podcast mini. Insya Allah ke depan kita akan langsung membangun studio itu sehingga pemateri dan host bisa fokus dalam penyampaiannya ya. Kalau kemarin kan kita terkendala di outdoor, banyak halangan ya. Natural sekali ya. Natural sekali. Bahkan saking naturalnya ya begitulah seperti itu. Mudah-mudahan ke depan kita lebih profesional. Oke. Menarik sekali perbincangan kali ini. Ada satu hal yang masih sedikit mengganjal, Cak. Pasti ketika kita memulai satu hal baru, pasti kan masih banyak sekali kekurangan ataupun banyak hal yang harus dikorbankan, Cak. Kemudian apa sih yang masih menjadi kekurangan yang nantinya mungkin bisa menjadi satu perbenahan lah dari Muhammadiyah Youth Broadcasting sendiri yang kemudian menjadi harapan besar ketika ini sudah mulai diindustrikan, artinya sudah mulai bisa berkembang dengan bagus, pasti kan inginlah terbersit untuk menjadi satu wadah yang profesional. Masihkah ada hal-hal yang mengganjal seperti mungkin sarpras dan lain sebagainya? Apakah itu yang mungkin masih seperti menghambat lah jalannya dari MYB ini? Gimana Cak? Ya, terima kasih. Karena kita kurang lebih baru hampir 2 bulan berjalan terbentuk, tentunya semakin hari kita harus semakin berbenah dan memperbaiki diri. Terkait dengan keperluan sarprasnya, tentu ya semakin hari kita perlu mengevaluasi dan kita harus memenuhi kebutuhan agar tayangan kita semakin berkualitas. Selain peralatan ataupun sarpras, tentu juga skill kita, Mas Galih dan saya yang biasa tampil di tayangan ini tentu juga harus membenahi diri juga. Mungkin saya banyak penyampaian yang kurang maksimal dan lain sebagainya. Tentu sama-sama kita belajar dan tentunya menjadi kedepannya memberikan sebuah tayangan yang bisa dinikmati secara sempurna begitu ya. Baik dari segi perlengkapan, kemampuan kita sebagai pengisi konten gitu ya, memberi variatif, perlu juga edukasi. Insya Allah nanti juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang sudah biasa atau sudah profesional dalam bidang broadcasting seperti ini. Nah, tentu perlengkapan tadi yang sudah dibahas merupakan hal yang fundamental dan mudah-mudahan ikhtiar kita nanti perlengkapan MYB ini bisa komplit, bisa bagus juga sehingga tayangan kita juga menjadikan yang baik, bagus dan tentunya berkualitas seperti itu Mas Galih. Oke. Cak, menarik sekali ketika kita juga membahas mengenai Persyarikatan Muhammadiyah. Pastikan harapan kita bersama bukan hanya untuk Persyarikatan Muhammadiyah Bumiayu saja. Terfokusnya seperti itu ya Cak. Apakah nanti bisa ke depan ataukah beberapa tahun ke depan mungkin bisa diofisialkan, mungkin karena ini terobosan baru. Saya rasa untuk cabang-cabang lain saya rasa masih belum mengarah ke broadcasting seperti itu. Apakah nanti bisa diofisialkan, misal didaftarkan ke
Persyarikatan Muhammadiyah atau seperti apa? Bagaimana Cak? Tadi semangat kita karena kita Mas saya Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Bumiayu, Mas Galih juga salah satu anggota Pemuda Muhammadiyah Bumiayu. Cuma kita kebetulan saya beraktivitas di salah satu perguruan tinggi di luar cabang atau kemudian kita sebut dengan STIMIK Muhammadiyah Pabiangan. Mas Galih juga mahasiswa dari STIMIK Muhammadiyah Pabiangan Brebes, maka tidak menutup kemungkinan layanan kita, tayangan kita tidak hanya di lingkup Bumiayu saja. Ketika kita ada event di Pabiangan misalnya, kita liput di sana dan kita siarkan untuk warga Bumiayu dan tentunya untuk warga umum Indonesia dan dunia tentunya seperti itu. Karena lembaga penyiaran ini tidak mungkin terbatasi oleh ruang dan waktu. Siapa saja bisa menikmatinya. Karena itu, karena sudah merupakan konsumsi global, maka tentu kiranya ke depan perlu diofisialkan, tentu diresmikan dan tentunya kalau di Bumiayu ataupun di Brebes Selatan informasi yang valid yang bisa terpercaya melalui Muhammadiyah Broadcasting itu. Bahkan mungkin di skup daerah, di skup wilayah apabila mengenai penyiaran ya tentang kegiatan persyarikatan yang ada di Brebes Selatan, Bumiayu dan sekitarnya, maka ya peluangnya dari Muhammadiyah Youth Broadcasting ini. Sehingga penyiarannya bisa menjadikan konsumsi baik bagi warga persyarikatan itu sendiri maupun bagi warga umum global itu. Jadi sekali lagi ini bisa saja menjadi hal yang sangat berkembang karena media broadcast, media penyiaran tidak bisa dibatasi oleh ruang lingkup, ruang dan waktu. Kita hanya khusus untuk orang Bumiayu saja tentu tidak bisa. Bahkan harapan kita tayangan-tayangan kita ini bisa menginspirasi Indonesia bahkan dunia. Seperti itu Mas. Oke, terima kasih Cak. Pertanyaan terakhir nih Cak dari saya. Dengan mungkin puluhan ribu warga persyarikatan Muhammadiyah yang ada di Bumiayu, pastikan tadi yang Cak Ai bilang punya harapan tersendiri untuk memajukan, sama-sama memajukan. Selain memajukan persyarikatan, ada MYB ini, ayolah kita dukung bareng-bareng. Gimana sih Cak? Harapan apa sih yang Cak Ai punya untuk warga masyarakat Persyarikatan Muhammadiyah Bumiayu ataupun warga Persyarikatan Muhammadiyah secara global, secara umum untuk sama-sama memajukan satu gagasan baru nih. Ada satu gagasan baru yaitu Muhammadiyah Youth Broadcasting Bumiayu ini. Seperti apa Cak? Ya, harapan saya tentunya warga Persyarikatan Muhammadiyah baik di Bumiayu maupun di Indonesia bahkan di luar negeri ini memiliki media penyiaran yang bersifat online. Kita tahu di skup pimpinan pusat sudah hadir TV Nung ya. Bahkan di Bumiayu di Brebes pun ada kortesinya, ada jurnalisnya. Tapi Muhammadiyah Youth Broadcasting ini memberikan alternatif di bidang layanan sosial medianya ataupun yang berbasis internetnya. Seluruh media yang berbasis internet ada pengelolanya sendiri. Insya Allah ini juga menjadikan bentuk penguatan bagi syiar persyarikatan. Karena budayanya pada saat ini orang lebih cenderung melihat handphone ketimbang melihat televisi TV, sehingga perlu ada alternatif lain sehingga tayangan-tayangan syiar persyarikatan ini pun harus bisa masuk ke dalam media itu sehingga siapapun kapanpun bisa menikmati siaran itu. Tentunya dari jumlah warga persyarikatan yang besar itu sangat mudah sekali untuk membesarkan media ini. Cukup dengan memfollow, mensubscribe dan mengikuti secara aturannya begitu dengan baik dengan benar, tentunya media ini akan menjadi besar. Alhamdulillah per hari ini channel YouTube, channel Instagram yang kita kelola belum bisa maksimal gitu ya. Per hari ini baru 76 atau 78 subscriber. Maka dari itu dalam kesempatan hari ini mari seluruh warga persyarikatan mari kita dukung penyiaran ini khususnya di channel YouTube PCM Bumiayu untuk subscribe ataupun untuk like dan untuk share akun channel YouTube ini untuk kepada warga yang lain, keluarga, sanak, tetangga,
teman, kerabat dan lain sebagainya. Dan itu mudah-mudahan bisa menjadi bentuk dakwah kami melalui media sosial. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membesarkan channel-channel yang kita kelola seperti itu. Menarik sekali obrolan kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Cak. Amin, ya. Tapi sayangnya mungkin karena keterbatasan waktu kita mungkin sudahi saja obrolan kali ini. Dan semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya, Cak. Siap, ngopi ya. Oke. Terima kasih juga untuk pemirsa sekalian yang sudah menonton tayangan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan selamat berbuka puasa untuk Anda yang menjalankan. Semoga di puasa kali ini bisa menjadikan kita menjadi lebih baik daripada puasa-puasa sebelumnya. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.